Harusnya dia melayani kita duluan. Udah, kita lupain aja ya, Dek. Lagian juga kakak sudah terbiasa dengan hal kayak gini. Ayo kita pergi, biarkan dia melayani orang itu. Tunggu, Kak. Kita harus coba satu baju ini dulu. Baju ini baru kan? Aku mau coba yang ini. Wah, selera ibu memang bagus. Ini memang keluaran terbaru, Bu. Oke, kalau gitu saya mau yang ini. Sudah, biarin aja. Memang biarin kita ditindas terus sama mereka, Kak. Sudah, dari dulu memang seperti itu kepribadiannya. Kita maklumin saja ya. Nah, gimana kalau yang ini bajunya? Kita mau coba? Kak coba ya. Bagus juga nih baju. Aku mau coba yang ini juga ya. Clara, di toko ini banyak baju yang bisa kamu coba. Kenapa kamu selalu bikin ulah sih? Sekarang kembalikan. Sekumpulan OB kayak kalian itu nggak pantas belanja di toko mewah kayak gini. Pelayan, kok bisa sih kamu biarin mereka berdua masuk ke sini? Mereka punya member, Bu. Tapi member rendahan, beda dengan Bu Clara. Pelanggan terbaik di toko kami. Kamu pikir pantas membanding-bandingkan pelanggan seperti itu? Ini kerjaanku. Member level tertinggi yang harus diutamakan. Kamu mau bikin saya semakin marah ya? Semakin marah ya? Jangan, Dek. Kita ngalah aja ya. Lebih baik kita cari tempat yang lebih murah. Aku nggak mau kita terus-terusan ditindas. Kalau kita kasih mereka toleransi lagi, yang ada mereka semakin nindas kita, Kak. Saya juga member platinum bisa. Lagi pula, kedua baju itu juga kami yang pegang duluan. Jadi biarkan kami mencoba. Atau kamu saya laporkan ke manajer toko kamu. Gimana ya? Aku ini langganan kamu ya. Kalau kedua gaun itu nggak kamu kasih ke aku nggak akan pernah datang lagi ke tokomu. Bu Clara jangan marah dulu. Tadi saya lihat kok Bu Clara yang ambil duluan gaun ini. Jadi ibu boleh mencobanya duluan. Kamu lihat kalau kami yang lebih dulu. Tapi kenapa kamu membela perempuan ini? Kenapa emangnya kalau saya kasih kedua gaun ini ke Bu Clara? Kedua gaun ini milik Bu Clara. Kalau gitu saya akan laporkan kamu ke manajer toko. Dek, udah ya, Dek. Gak apa-apa, biarin aja. Dua wanita yang malang. Aku akan beli kedua gaun ini. Gesek sekarang juga. Baik Bu Clara, pembelian Anda akan saya proses. Kalau kamu jual dua gaun ini ke dia, toko ini akan segera ditutup. Emangnya apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu tahu? Saya pemegang saham terbesar di toko ini. Kamu yakin mau jual gaun itu ke dia? Kamu pikir saya percaya? Member kamu aja yang paling rendah. Mending pergi sana. Gak usah ganggu pekerjaanku. Saya memang pemegang saham terbesar di toko ini. Kalau kamu nggak percaya, silahkan telepon manajer kamu. Saya nggak punya waktu untuk melayani kamu. Kamu nggak berani kan membuktikannya? OB. Kemarin kamu bilang kamu itu nonatan. Sekarang kamu pemegang saham terbesar. Kayaknya kamu terlalu banyak bohongin orang deh. Masalahnya kalau sekarang saya memang pemegang saham. Oke. Kalau gitu kita hubungi manajer toko ini. Kalau memang kamu pemegang saham terbesar di toko ini, aku akan berlutut dan meminta maaf kepadamu. Kamu yakin? Tapi kalau ternyata bukan, kamu yang harus berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Jangan terlalu angkuh. Kenapa? Kamu takut? Halo manajer, apa benar di toko ini ada pemegang saham yang bernama Tania? Oh, manajer lagi sibuk. Baik. Kata manajer saya, tidak ada pemegang saham yang bernama Tania. Apa? Itu nggak mungkin. Jelas-jelas manajerku bilang nggak ada. Itu artinya
kamu yang pembohong. Sepatuku lumayan bersih kok. Nih, jilat. Ini nggak mungkin. Sekarang saya minta nomor manajer toko kamu biar saya buktiin sendiri. Red, Anda tahu malu ya? Memang saya belum menghubunginya, tapi dari kartu member platinum kelas rendah kayak kamu, itu sudah terbukti kalau kamu bukan pemegang saham. Sudah, Dek. Bu Clara, maafkan kami. Dek Tania sebenarnya bukan orang yang buruk. Dia hanya membela diri. Minggir kamu dari hadapanku. Karena saat ini, aku lagi pengen menindas dia. Kamu udah terlalu sering nindas orang lain. Aku memang suka menindasmu. Sekarang telepon dan buktikan apa yang mau kamu buktikan. Bu Clara, ini semua salah saya. Saya minta maaf. Tolong jangan lanjutkan perdebatan ini. Aku sudah bilang, aku nggak akan takut sama siapapun karena aku Nonatan. Berani-beraninya ya kamu nampar aku? Kamu memang pantas melakukan itu. Dari gayamu, sudah sewajarnya kamu terima tawaran itu. Kamu? Kalau kamu nggak minta maaf ke aku hari ini juga, aku pastikan kamu menyesal seumur hidupmu. Halo, Alex. Sekarang datang ke toko Beverly Corporate dan bawakan sertifikat ekuitas. Hari ini, saya akan kasih tahu ke kalian siapa pemegang saham toko itu. Dan siapa yang lebih berhak beli kedua gaun itu. Siapa benar Anda pemegang saham? Tapi kata manajer, tidak ada yang namanya Tania. Kamu jangan mau dibodohi dia. Seharusnya kamu bisa lihat sendiri. Kalau dia memang mampu membeli gaun itu, dia akan mengeluarkan uangnya. Beda denganku, yang langsung siap membayar gaun itu. Clara benar. Ya udah Bu, saya bonuskan dulu ya. Dua gaun itu punya kami. Kami duluan yang pilih. Sudah cukup. Dua gaun ini milik Bu Clara. Bu Clara, kartunya saya gesek ya. Maaf Bu Clara, kartunya nggak bisa. Mungkin ada kartu yang lain? Nggak mungkin nggak bisa. Pasti mesin kamu rusak. Coba lagi. Ini bukan mesinnya yang rusak, Bu. Mungkin Anda perlu mengganti kartu yang lain. Yaudah sebentar. Halo sayang, kok kartu ATM kamu nggak bisa ya? Apa kamu bilang? Kartu ATM kamu dibekukan. Sayang, aku lagi di tempat pembayaran. Malu banget kalau nggak bisa bayar. Halo? Halo sayang? Halo? Bu Clara, di sini bisa pembayaran cash kok. Kamu pikir saya nggak punya uang? Kamu nyindir saya kan? Enggak kok, Bu. Saya nggak jadi beli. Nggak punya uang, tabrak kaya lagi. Ya udah nih, kalian aja yang beli. Jaga sikapmu ya. Apa yang salah dari sikapku? Aduh, gaunku kotor. Ini pasti gara-gara kamu. Pokoknya, kalian harus bayar dua gaun ini. Ini pasti kamu sengaja kan ngelakuinnya. Gaun ini masih bersih waktu kami ambil. Saya nggak peduli. Saya ngelihat sendiri kalian mengotori gaun ini. Jadi, kalian berdua harus beli dua gaun ini. Udah saya bilang bukan saya. Saya nggak akan beli. Oke, kalau gitu, saya akan telepon polisi. Karena kalian sudah merusak gaun kami. Silakan. Kamu pikir saya takut? Kamu. Oh, maaf Nonatan. Gak apa-apa, Alex. Kamu datang tepat waktu. Sekarang kasih tahu ke dia kalau saya adalah pemegang saham di sini. Oh, maaf Nonatan. Tetapi karena Nona tidak suka dengan saham ini, jadi sertifikat ekuitasnya atas nama saya. Aduh, Alex. Kenapa nggak ada namaku sih? Aku perlu menunjukkan itu ke orang sombong ini. Bu, siapa dia? Sarah.
Beliau ini adalah pemegang saham terbesar di toko ini. Jadi jaga bicaramu. Gimana? Sekarang kamu takut? Enggak. Karena memang bukan kamu yang memegang saham di sini. Tapi bapak ini. Bukan kamu. Dia ini tuh pacar saya. Jadi jangan pernah kamu berani-beraninya menindas pacar saya. Bukannya dia cuma cleaning service? Apa benar dia pacar bapak? Nggak mungkin. Orang seperti bapak bisa jatuh cinta sama dia. Memangnya kenapa kalau cleaning service? Kami juga manusia yang bekerja untuk mendapatkan uang. Saya tidak peduli dengan latar belakang pacar saya. Mau dia cleaning service ataupun CEO, tetap dia yang saya cintai. Rosa, kali ini kamu harus lebih tegas. Saya tidak mau ada intimidasi lagi di tempat ini. Baik Tuan Alex, akan saya tangani. Nona Tan, Nona jadikan beli gaun ini. Saya akan melayani Nona dengan baik. Saya nggak jadi beli. Lagi pula saya cuma member platinum yang paling rendah kan. Jadi nggak pantas beli gaun itu. Member platinum juga harus dilayani dengan baik, Nona. Nona, maaf yang tadi saya cuma bercanda. Terus tuduhan gaun kotor itu juga bercanda. Kok gaunnya masih kotor ya? Penglihatan Nona sangat tajam. Kalau gitu, saya carikan yang baru ya, Nona. Atau Nona mau cari yang lain? Sikap kamu berubah dengan cepat. Soalnya pacar Nona Tan orang penting di toko kami. Dek Tania, hal tadi lupain aja ya. Kan dia juga sudah minta maaf. Nggak bisa lupain gitu aja Kak Maya. Kalau Alex tidak kesini, dia akan semakin mengintimidasi kita. Dan kalau saya maafin dia, besok-besok pasti dia akan mengintimidasi orang lain, Kak. Saya rasa masalah ini belum selesai sampai di sini. Rosa, Nona Tan, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Menurut saya, dia harus dipecat. Waktu Nona Tan, kita akan segera memecat dia karena dia telah mengintimidasi pelanggan berharga kami. Beraninya kamu memecatku? Bahkan kamu sendiri masih sering mengintimidasi orang kelas bawah. Bahkan tadi ada orang miskin kesini, kamu juga usir. Tidak, Tuan Alex. Saya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Oh, jadi atasannya juga buruk. Pantas saja, para bawahannya juga mengikuti cara buruk itu. Nona, maafkan kami. Sepertinya toko ini tidak bisa dibuka lagi. Alex, segera hentikan operasi untuk toko ini. baik. Nona Tan, kami mohon jangan lakukan ini pada kami. Kami mengakui kalau kami salah. Mohon maafkan kami, Nona. Bima, kamu bikin aku malu tau nggak? Aku lagi ngomong, Bim. Kamu bisa diam dulu nggak? Semua ATM-ku dibekukan. Aku nggak peduli kamu malu. Sayang, apa semua orang udah tahu tentang ini? Kenapa ATM kamu dibekukan? Kalau aku tahu, udah aku kasih tahu dari tadi. Kamu bisa nggak sih nggak usah ribet? Kenapa sih dirga bajingan itu nggak angkat teleponku ya? Sepertinya Bima akan ada masalah besar. Enggak, aku nggak boleh terjebak dengan dia. Aku harus cepat cari perlindungan. Halo Tuan Zikri, aku udah lama loh nggak ketemu kamu. Aku rindu banget. Saya sudah bekukan semua aset Bima dan juga Dirga. Dan ini, semua bukti korupsi mereka selama ini. Nona Tan, ini jadwal untuk pertemuan besok. Freya, kerjamu sangat bagus. Kamu sangat banyak membantu sejak kamu kembali ke sini. Terima kasih, Nona Tan. Alex, kita harus carikan pakaian untuk Kak Maya. Kamu temani saya ya. Baik, Bang.
Tania. Gaunnya cocok sekali untuk Anda. Terima kasih. Alex, gimana menurut kamu? Perfect. Oh ya, baju Kamaya tolong disiapin juga ya. Baik, Donatan. Nonatan, Anda sangat cantik. Iya, aku tahu. Kamu juga sering bilang gitu. Cepat masuk. Mbak, saya perlu gaun untuk pertemuan tahunan besok. Kenapa kita harus nunggu di sini? Untuk peraturan di sini, Anda harus memesan seminggu sebelum pemakaian. Saya nggak mau tahu. Saya butuhnya besok, dan saya akan bayar mahal. Maaf Nona, tapi ini bukan tentang uang. Ini sudah aturannya. Dan yang kamu pegang juga bagus. Kalau ini cocok untukku, saya akan bayar 10 kali lipat. Sekali lagi maaf Nona, untuk gaun yang ini sudah dipesan oleh orang lain. Dengar ya, semuanya bisa saya dapatkan jika saya mau. Jadi kamu lagi? Oh, ada cleaning service bau ini ternyata. Gaun itu milikku. Dan kamu tidak bisa mengambilnya. Gaun ini lebih pantas untukku. Kamu sudah buat owner di toko saya. Lebih baik kamu pergi atau saya panggilkan security. Dia itu Clara. Dia orang yang paling sering mengintimidasi staf kantor di perusahaan Beverly Corporate. Kalau begitu, saya akan pergi ke perusahaan untuk memecatnya, Nona. Jangan sekarang. Kita akan lakukan itu di acara tahunan besok. Jonathan, gaunnya saya bungkuskan dulu ya. Tolong bungkuskan untuk Alex juga ya. Makasih, Nonatan. Kamu itu milikku. Dan kamu nggak perlu memberitahunya lagi. Nona, ada telepon. Halo? Jonathan, gawat. Ada produk rahasia perusahaan yang baru aja dijual dari Departemen Pembangunan. Kelihatannya ada yang membocorkan rahasia kita. Siapa menteri dari Departemen Pengembangan? Sigrid. Ternyata dia juga terlibat dengan Clara. Selain itu, dia juga melakukan kasus suap untuk menempati posisi perusahaan. Kamu harus mengecek hal ini, Alex. Baik, Nona. Saya akan mencari orang untuk menangani hal ini. Halo. Siapa yang nelpon? Kak Maya. Dia terdengar cemas. Apa sesuatu terjadi pada dia? Begitu, ayo kita ke sana. Kak Maya, ada apa, Kak? Kakak punya kejutan buat kalian. Kakak dapat voucher foto pernikahan gratis. Ini bisa kalian gunakan. Kami belum mau nikah sekarang, Kak. Gak apa-apa, latihan dulu aja. Yuk. Nanti kamu foto lagi sama calon istrimu ya. Padahal aku maunya sama kamu, kan? Alex, ayo. Ini kalau dijual aku berapa ya? Permisi, saya ingin menukarkan voucher gratis untuk pengambilan foto. Oh ya, tunggu sebentar ya. Mohon maaf Mbak, tapi untuk voucher promosi yang ini sudah tidak berlaku lagi. Gak mungkin. Masa berlakunya masih ada kok. Ini dinyatakan dengan jelas di sini. Maaf Mbak, saya hanya mengikuti aturan. Jadi, Mbak bisa pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran. Maaf, tapi di sini sudah tertera gratis. Iya, di sini gratis. Sekali lagi saya minta maaf ya Mbak, saya tidak bisa apa-apa. Itu semua sudah aturan dari atasan saya. Kalau voucher promosinya sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Kalau memang ini tidak gratis, terus kenapa promosinya masih diberlakukan? Siapa atasannya? Tuan Zikri Mbak, beliau dari Beverly Corporate. Beliau tidak akan segan-segan memecat orang yang tidak mengikuti perintah dan aturannya. Tenang aja. Foto pernikahan kakakmu
akan jadi luar biasa. Tuan Zikri, siapa yang Anda telepon? Apa ada produk baru yang mau Anda jual? Sebentar lagi aku akan naik jabatan. Aku pasti membawamu bersamaku. Tuan Zikri memang paling romantis. Oh iya, apa Tuan bisa membantu saya lagi untuk menjual data perusahaan? Enggak, itu nggak bisa. Bahaya jika data perusahaan saya jual terus-menerus. Tuan Zikri, Anda kan tahu kalau saya sangat tulus ke Anda. Aku tahu itu. Tapi, kamu perlu memperhatikan banyak orang lain agar tidak kelihatan menggelapkan data perusahaan. Sekarang, kita harus lebih hati-hati. Kalau aku sudah punya kekuasaan penuh, kamu bisa bebas melakukan apapun. Aku harus lebih bersabar untuk semuanya. Sekarang, aku belum bisa menguasai secara penuh. Maaf ya dek, karena kakak, kalian nggak jadi foto pernikahan. Gak apa-apa Kak Maya, itu bukan salah kakak kok. Kakak sangat gak berguna dek. Sebenarnya kakak hanya ingin melihat kalian berdua bahagia. Kalian sudah banyak membantu kakak. Kak Maya, cinta aku dan Alex gak ada pengaruhnya sama foto pernikahan. Aku bersumpah atas cinta ini Kak. Benar Kak, cinta lebih besar dari sekedar foto. Dan aku janji ke kakak, aku akan jagain Tania dengan sepenuh cinta. Kalau begitu, kamu harus jaga adikku. Kalau begitu kakak duluan ya. Aktingmu hari ini dan sebelumnya sangat bagus Alex. Makasih ya, udah mau pura-pura jadi pacar saya. Oh, permainannya udah terlalu jauh. Tapi tadi sumpah baru yang pertama aku bilang ke Kak Maya. Aku harap kamu nggak terbawa perasaan ya. Yang mobilnya sudah siap. Kalau gitu saya ke mobil dulu ya. Aku sudah terlanjur terbawa perasaan. Cinta yang aku katakan tadi memang benar adanya. Tapi hanya kamu yang tidak percaya. Apa aku beneran jatuh cinta sama Alex? Perasaan macam apa ini? Enggak, aku harus lawan perasaanku. Nona? Nona kenapa? Enggak apa-apa. Ayo jalan. Baik Nona. Alex, kamu gak mungkin balas perasaanku. Nonatan, semuanya sudah siap. Cie, kok bajunya Nona sama Tuan serasi? Kayak pasangan suami istri aja. Gitu ya? Ya udah, kalau gitu ayo kita pergi sekarang. Kenapa baju saya sejelek ini yang kalian kirim? Saya nggak mau tahu. Kalian harus kirim baju yang bagus dan mahal hari ini juga. Atau enggak, kalian akan kehilangan pekerjaan. Paham? Bagus juga gaun ini. Ya udahlah, aku pakai ini aja. Kok gaunnya nggak ada di sini ya? Katanya di loker. Halo dek, gaun yang kamu bilang nggak ada di loker. Freya, kenapa gaunnya tidak ada? Nonatan, saya sudah mengantungan sendiri di sini kok. Nona Tan, perusahaan sudah memblokir semua akses masuk sebelum acara dimulai. Baiklah, karena gaunnya sudah hilang, kita harus lebih cepat. Pembukaan acara tahunan akan segera dimulai. Baik Nona. Kalau begitu saya akan pergi dahulu untuk mengecek kecurangan yang terjadi.
Maaf ya, Dek. Andai saja kakak gak keluar, pasti gaun itu gak akan hilang. Oh Maya, kalau kakak terus nyalain diri kakak, kita nggak akan dapet jalan keluarnya kak. Iya, kamu benar, Dek. Kalau gitu kakak akan cari gaunnya dulu. Nona Clara, gaun Anda cantik sekali. Terus ada logo desainer terkenal lagi. Iya, itu kan logo desainer terkenal di negara ini. Indah banget ya. Iya, pasti harganya sangat mahal. Ya, kalau saya semodis ini, pasti kalian akan iri kan? Ya enggak lah Nona. Nona Clara kan pasti bakalan sukses di masa depan. Nanti kalau Nona Clara sudah sukses, jangan lupain kami ya. Itu kan gaun punyaku. Bu Clara, mohon maaf. Gaun yang Anda pakai itu milik saya. Tolong kembalikan. Ngomong apa sih kamu? Ini tuh gaunku. Cleaning service bau kayak kamu, itu nggak mungkin punya gaun sebagus ini. Bu, saya ini memang seorang cleaning service, tapi tidak sekotor itu. Aku akan terus memanggilmu cleaning service yang bau. Sekarang, sapu semua lantai yang ada di sini karena kamu tidak layak ada di acara ini. Iya, benar kata Nona Clara. Pertemuan ini hanya untuk staf kantor yang bergengsi, bukan untuk cleaning service seperti kamu. Mending sekarang kamu bersihin semua sampah yang ada di perusahaan ini. Saya juga orang penting di pertemuan tahunan ini. Gak mungkin lah ada orang yang mengundang kamu. Paling hanya orang iseng aja yang menghubungi kamu. Mendingan sekarang kamu pulang dan bercermin. Dan jangan pernah minta gaun yang bukan punya kamu. Mumpung pakaian kamu masih kayak gini, mending kamu rapikan aja meja yang ada di sini. Sekarang mending kamu pergi dari tempat ini, atau kamu mau aku kotorin semua tempat ini biar kamu lebih berguna di sini. Di sini sama. Saya di sini juga diundang, dan saya juga berhak ada di ruangan ini. Kalian dengar dia barusan bilang apa? Gak ada sekelas cleaning service yang ikut acara ini. Artinya, cleaning service rendahan kayak kamu itu gak boleh ada di sini. Atau suami kamu yang punya perusahaan ini? Cukup, Bu. Oh iya, aku baru ingat suamimu kan udah mati. Dan dia udah ninggalin anak yang sakit-sakitan. Sangat menyedihkan. Kamu memang manusia yang tidak Bermoral. Berani ya kamu? Dasar orang kelas rendahan yang lancang. Kamu itu cuma pantas hidup di selokan. Dia emang pantas tinggal di situ. Lihat aja pakaiannya. Mungkin dia ngambil pakaiannya di tempat sampah. Kalian memang orang kaya. Tapi apakah pantas orang miskin seperti kami ditertawakan? Sangat pantas. Sangat pantas untuk ditertawakan. Berhenti menindas si Bubu. Bajingan kecil. Berani-beraninya ya kamu mendorong aku? Aku akan terus mendorongmu kalau kamu terus menyakiti Ibu. Brahma, ibu kan sudah bilang kamu jangan datang ke sini, nak. Kamu harus banyak istirahat di rumah sakit. Tapi Kak Tania Bu yang undang Brahma. Katanya ada pesta hari ini, biar Brahma bisa main. Cleaning service. Biarkan bajingan kecil ini melihat kamu dipermalukan di depan umum. Ibu dan anak ini emang pantas dipermalukan. Anak yang nggak sekolah ini harus tahu ibunya itu sehina apa. Jaga ya bicara kamu. Anak saya ini orang yang berpendidikan dan selalu dapat juara 1 di kelasnya. Mana mungkin anak cleaning service bisa juara. Ibuku nggak bohong kok, aku emang juara. Anak saya benar, saya punya fotonya. Kalau memang dia juara. Aku nggak peduli atas juaranya. Anak sekecil ini udah berani bertindak lancang padaku. Itu karena kamu udah mulai duluan, jadi kamu pantas mendapatkan itu. Brahma, sudah nak. Sudah. Kamu mau wanita jahat, kamu selalu menghina ibuku. Kamu harus mati. Nah, Brahma, tahan emosi kamu, nak. Ibu nggak pernah ngajarin kamu hal kayak gini. ya berapa nggak bisa Bu. Lihat ibu diperlakukan kasar kayak gini. Ibu baik-baik saja, nak. Ibu bisa kok urus semuanya sendiri.
Bu Clara, maafkan kami. Kami yang salah. Tolong berikan kemurahan hatimu. Bisa aja. Asalkan kamu mengakui kesalahan kalau kamu yang mendorong aku. Sambil aku rekam. Enggak, saya nggak mungkin ngelakuin omong kosong itu. Kamu harus ikuti perintah. Karena semua orang akan percaya kalau aku orang baik di perusahaan ini. Dengan begitu, aku akan lebih mudah untuk naik jabatan. Enggak, saya nggak mau terlihat jahat. Lagi pula Dek Tania nggak akan percaya kalau saya yang jahat. Masih aja kamu berlindung sama dia. Dia itu udah dipecat dari perusahaan ini. Ibu, lihat, katanya datang. Ibu, ibu. Jangan kabur kamu. Bu Clara, tolong jangan sakitin anak saya. Anak saya sudah sakit kena serangan jantung. Oke, aku akan lepasin dia. Tapi karena dia udah dorong aku sampai jatuh, jadi kamu harus bayar 200 juta, baru aku akan lepasin dia. 200 juta? Saya nggak punya uang sebanyak itu, Bu Clara. Bukannya anak ini habis dapat 200 juta untuk biaya operasinya. Jadi kamu bisa gunakan uang itu untuk bayar ini semua. Enggak, saya tidak mungkin memberikan uang itu padamu. Uang itu untuk menyelamatkan anak saya. Brahma baru saja selesai dari operasinya. Saya sudah tidak punya uang lagi. Kau memang perempuan jahat. Katanya nggak bakal biarin kamu terus berbuat jahat. Dia itu sudah lama dipecat bajingan kecil. Jadi dia nggak akan bisa melakukan apa-apa lagi untuk kalian. Katanya nggak dipecat kok. Dia adalah pemilik perusahaan ini. Apa benar? Dia itu Nonatan, si pemilik perusahaan Beverly Corporate. Mana mungkin kakakmu yang cleaning service itu pemilik perusahaan? Ternyata anak kecil kayak kamu itu pinter acting juga ya. Katanya nggak mungkin, Bang. Dia tuh nggak jahat, nggak kayak kalian. Kamu itu cuma anak kecil yang gampang dipermainkan. Oke, aku akan kasih kalian pelajaran setelah katanya datang. Ih, aku takut banget. Kenapa kamu nggak telepon aja dia sekarang? Oke. Bu, HP ibu rusak, Bu. Itu cuma alasanmu aja karena kamu takut kan? Aku nggak takut. HP ibuku rusak tuh karena kamu banting. Brahma, sudah ya nak, jangan ladeni lagi. Ini sudah banyak kita repotkan, jadi kita jangan mempersulit dia. Bu Clara, saya memang benar-benar tidak punya uang. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk pengobatan Bu Clara. Apakah boleh saya minta maaf dengan cara lain? Aku akan kasih kamu cara lain. Sekarang, buka semua bajumu sebagai bentuk menampar dirimu sendiri. Dan aku akan mulai merekam dengan puas. Itu serius, Bu? Kamu dengar kan ucapanku tadi? Cepat buka bajumu sekarang dan berlutut di hadapanku. Cepat buka sekarang! Au! Siapa yang berani melempar tas ini? Aku. Cleaning service. Beraninya kamu? Aku tidak pernah takut. Untuk kalian semua, kalau sampai kalian berani memukulku lagi, kupastikan hidup kalian akan celaka. Itu tamparan yang pantas untuk orang seperti ini. Apa kamu mau tamparan lagi? Aku akan pastikan kamu mati mengenaskan. Ancaman yang buruk. Sebentar lagi kamu akan dipermalukan di acara tahunan perusahaan ini. Tuan Fikri memang paling romantis. Oh iya, apa Tuan bisa membantu saya lagi untuk menjual data perusahaan? Enggak, itu nggak bisa. Bahaya jika data perusahaan saya jual terus-menerus. Kamaya, kalian baik-baik aja kan? Kakak nggak apa-apa, Dek. Kamu harus segera pergi ke pembukaan acara tahunannya. Aku belum mau pergi sekarang, Kak. Kakak sudah tahu kalau kamu mau menyingkirkan mereka. Kamu nggak boleh menyakiti, Dek. Kita harus memaafkan mereka. Kamaya,
Orang seperti mereka gak bisa kita maafkan gitu aja. Orang seperti mereka gak akan mungkin menundukkan kepala untuk berbesar hati. Kita juga harus memikirkan kondisi Brahma, Kak. Di sisa umur Brahma, kita harus mengangkat derajat diri kita. Kamu benar, Dek. Bu Clara, gaun yang Anda kenakan itu adalah gaun saya. Jadi Anda harus kembalikan. Gaun ini punyamu. Mana buktinya? Mana mungkin cleaning service kayak kamu punya gaun semahal ini. Gaun ini didesain oleh desainer ternama. Sudah jelas gaun itu ada di loker cleaning service. Itu gaun punyaku. Jadi maksudmu aku yang mengambil gaun itu? Kalau gitu, ayo kita lihat CCTV sebagai bukti. Kamu memang licik, Clara. Kamu tahu kalau CCTV perusahaan kita sedang rusak. Jadi kita mana mungkin bisa dapat bukti. Kalau gitu, kalian harus cari cara lain untuk membuktikannya. Kalian ini cuma berbicara omong kosong. Aku akan panggil security untuk mengusir kalian semua. Clara, kamu pikir kami nggak bisa berikan bukti lain? Oh benar gaun ini milik mereka. Aku nggak boleh takut. Mereka itu cuma cleaning service yang coba berlagak. Mereka nggak akan mampu membeli gaun dari desainer terkenal ini. Oke, kalau kamu bisa membuktikannya, aku akan berikan gaun ini ke kalian. Itu aja nggak cukup. Lalu, apa yang kau minta? Jika kami bisa membuktikan kalau gaun ini milik kami, kamu harus minta maaf ke Kak Maya di depan semua orang, lalu mengundurkan diri secara sukarela dan tinggalkan acara tahunan ini. Oke, kemauanmu aku terima. Sekarang, silahkan buktikan. Gaun itu didesain oleh desainer terkenal di negara ini. Dia selalu memberikan sertifikat anti pemalsuan pada setiap gaun yang dibeli. Aku punya sertifikatnya. Wah, itu memang benar sertifikat anti pemalsuan. Kok dia bisa punya itu? Tania, sudah ku bilang, gaun ini itu milikku. Clara, kamu tidak bisa memalsukan sertifikatnya karena sertifikat yang asli ada di tanganmu. Wah, ini emang bener. Ada cap dan tanda tangannya langsung dari seorang desainer. Wah, itu cuma omong kosong. Ini sertifikat yang bener tuh memang yang ini. Artinya, gaun ini emang punya cleaning service itu dong? Nona Clara, berarti kamu bawain kita? Kalian ini memang kurang ajar. Dulu kamu bisa menamparku, tapi sekarang kamu nggak akan bisa menamparku semudah dulu. Dulu sudah terbukti kalau gaun itu adalah milik kami. Kamu harus minta maaf sama kami. Apa? Kamu mau aku minta maaf sama cleaning service bau ini? Enggak. Lebih baik aku mati daripada harus minta maaf sama dia. Pertemuan yang baik di acara tahunan perusahaan. Kenapa Zikri datang ke sini? Siapa kamu? Kamu tidak mengenalku. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan Zikri, kami diintimidasi sama dia. Kenapa kamu masih ramah sama dia sih? Ada apa denganmu? Dia menuduhku mencuri gaun ini. Dia juga menjatuhkan aku agar aku pergi dari perusahaan ini. Apa itu benar? Nonatan, tolong jelaskan semuanya kepada saya. Gaun yang ia kenakan adalah milik Kak Maya. Saya sendiri yang membelikannya. Tapi dia mencuri dan tidak mau mengaku. Clara, apa benar yang dikatakan oleh Nonatan? Sebenarnya gaun ini ada di loker. Aku kira gaun itu untukku, yang disiapkan oleh penjual toko. Sangat memalukan. Nonatan, mengingat gaunnya sudah dipakai oleh Clara, terlalu malu rasanya jika harus dilepaskan. Bagaimana kalau gaunnya saya bayar 2 kali lipat? Uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Tapi uang bisa menyelesaikan banyak hal. Saya rasa Anda perlu menjadi wanita yang bijak.
Dek Tania, apa yang dikatakan Tuan Zikri itu ada benarnya. Walau bagaimanapun juga, kita harus menjaga nama baik pacarmu, Tuan Alex. Oke, Tuan Zikri. Clara harus meminta maaf pada Kak Maya. Lalu mengundurkan diri dan meninggalkan acara tahunan. Itu yang saya mau dari kesepakatannya. Kesepakatan yang Anda buat itu sama saja seperti Anda merendahkan saya. Lebih baik saya bayar gaun Anda dengan harga 2 kali lipat. Tuan Zikri, kamu terlihat lebih rendah saat membela Clara. Sekarang kamu minta maaf. Aku bilang minta maaf. Hanya karena cleaning service ini, kamu tega tampar aku. Nona Tan, dia bisa minta maaf. Tapi untuk mengundurkan diri dan pergi dari acara tahunan, itu bukan suatu pilihan. Sepertinya Zikri ada rencana lain. Aku perlu menstabilkan ini dulu. Baiklah, saya terima kesepakatannya. Clara, kamu harus minta maaf sama kami. Pak Zikri, Aku nggak mau. Lakukan saja. Aku minta maaf. Terus, Maaf atas fitnah aku terhadap kalian. lalu Apa? Emangnya apa lagi? Kesalahanku. Clara, kau harus mengerti apa yang dimaksud oleh Nona Tania. Apapun kesalahanmu, sampaikan saja pada dia. Cepat atau lambat, suatu hari nanti kamu harus membayar perbuatanmu hari ini. oke, akan kutunggu ancamanmu. Maaf, seharusnya aku tidak boleh menghinamu. Bagaimana, Nona Tan? Apa Anda sudah puas? Ada satu hal lagi. Saya perlu tahu, kenapa Tuan Zikri mau berbuat baik pada Clara? Bukannya saya tidak ingin memberitahu Nona. Tapi, jika Nona ingin tahu, kita tidak bisa membicarakannya di sini. Sekarang, saya mengundang Anda untuk berbicara di ruangan saya. Dek Tania, tolong jangan ikutin mereka. Tuan Zikri itu bukan orang yang baik. Tenang Kak Maya, aku akan baik-baik aja. Brahma, kita harus cari Tuan Alex. Kita harus memberitahunya. Nona Tan, silakan masuk. Kamu harus tunggu di sini dan jangan biarkan siapapun masuk. Aku sudah bilang, kamu harus membayar harganya. Sekarang katakan, Tenang Nona, silakan minum dulu. kalau aku minum ini, mungkin aja aku nggak bisa keluar dari ruangan ini. Bagaimana mungkin aku berani meletakkan hal aneh di dalam minum untuk Nona Tania? Kalau begitu, ceritakan sekarang. Apa yang kau masukkan ke dalam minuman itu? Hanya sesuatu yang bisa membuatku menjadi gembira. Kau ngapain kamu? Berani-beraninya kamu menghindar.
Sekarang katakan, apa hubunganmu dengan Clara? Clara itu hanya perempuan jalang yang banyak tidur dengan ribuan pria. Dan aku belum pernah tidur dengan Don Alex, gawat. Siapa? Tadi Tania dibawa pergi. Siapa yang bawa dia pergi? Siapa ya tadi namanya? Tuan Jikri, Nah iya, Tuan harus selamatkan Tania. jangan. Sekarang kau akan jadi milikku. Nona nggak apa-apa. Nona nggak apa-apa kan? Maaf Nona, ini semua salah saya. Nggak apa-apa. Alex, cukup. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberi pelajaran. Jangan pukul aku. Aku di mana? Nona, kamu baik-baik aja kan? Kamu kenapa? Aku takut kamu kenapa-kenapa. Tania, aku bersumpah, aku akan terus menjagamu. Alex, acara pertemuan tahunan kita akan segera dimulai. Sepertinya kita harus ke sana. Baik, Nona. Alex, kamu janji ya bakal jaga aku terus. Aku janji, aku akan terus menjagamu. Kalau gitu, ayo kita beritahu semua orang kalau aku adalah presiden dari perusahaan Beverly Corporate. Baik, Nona. Ngajar. Buatan kalian akan kubalas. Siapa yang berani melakukan ini kepadaku? Dia pacarnya Tania. Tuan Zikri, kita nggak boleh biarin mereka pergi gitu aja. Aku khawatir orang ini lebih berpengaruh di perusahaan ini. Aku ada ide. Tuan yakin akan melakukan ini? Kalau kita ketahuan gimana? Kamu gak usah takut. Ini saatnya kita balas dendam dengan Tania. Dek Tania, Brahma hilang. Bukannya tadi sama Kak Maya? Pas kakak ke toilet, dia tiba-tiba hilang. Kakak tenang dulu ya. Mungkin aja Brahma nggak hilang. Alex, tolong bantu cari Brahma ya. Tadi ada sekumpulan orang yang menahan kakak. Ternyata kalian ada di sini. Di mana kamu sembunyikan Brahma? Brahma? Siapa itu Brahma? Gak perlu kita bahas. Tapi pacarmu sudah memukuliku hingga aku seperti ini. Itu karena kamu pria hidung belang. Aku heran, kenapa masih aja ada manusia yang bersikap seperti hewan? Sepertinya kalian tidak ingin menemukan anak itu ya? Tolong jangan sakiti anak saya. Anak saya tidak bersalah. Kamu ya? Kakak tenang aja. Aku akan pergi cari bantuan Kak. Kau mau anakmu selamat? Bantu aku ikatannya agar aku bisa menikmati tubuhnya. Gimana? Kamu mau kan? Mengikat Tania agar aku bisa menikmati tubuh. Kak Maya, kamu pernah dihadapkan dengan pilihan yang sama sebelumnya.
Ini satu. Di dalam ATM ini ada uang 100 juta. Ini buat kamu. Asalkan kamu beli. Kalau dia yang mendorong. Dia yang mendorong anakku. Kakak, kenapa kakak melakukan ini? Maafkan aku. Aku butuh uang demi keselamatan anakku. Kak Maya, Dek, kakak capek. Bisa nggak kamu antarkan kakak beristirahat? kenapa kita nggak cari Brahma, Kak? Tuan Zikri bilang Brahma baik-baik aja kok. Kak Maya, kakak mau ngapain? Dek, sebenarnya ada yang mau kakak tunjukin ke kamu. Kak Maya, kakak jangan macam-macam ya. Alex, Lamia, apa yang mau kamu lakukan? Kamu gak punya hati nurani, Kak. Selama ini Nathan udah baik sama kamu. Tega-teganya kamu menyerahkan dia kepada Zikri. Enggak, saya nggak mungkin melakukan itu kepada Dek Tania. Terus kenapa kamu bawa Nathan ke ruangan ini? Enggak, kalian salah paham. Saya sudah merekam semua kebusukan Tuan Zikri. Ini buktinya. Kau mau anakku selamat? Bantu aku dikata dia agar aku bisa lahir. Dengan bukti ini, kita bisa melaporkan Tuan Zikri ke polisi. Dek Tania, saya memang pernah mengkhianati kamu karena uang. Tapi saya tahu kamu orang yang sangat baik. Jadi mulai sekarang saya tidak ingin lagi mengkhianatimu. Lebih baik saya mati daripada saya mengkhianatimu untuk kedua kalinya. Kak Maya, maafin saya ya. Sudah berprasangka buruk sama Kak Maya. Iya, nggak apa-apa, Dek. Semua ini hanya salah paham. Sekarang, waktunya kita serahkan rekaman ini ke polisi. Tuan Zikri, saya sudah mengikatnya. Mari Tuan, ikut dengan saya. Bagus. Tapi sebelum itu, kamu harus mengirimkan nomor pacarnya ke aku. Nomor pacarnya? Untuk apa, Tuan? Aku akan memperlihatkan ke dia kalau aku akan menyentuh Tania. Laki-laki itu yang sudah membuatku memar seperti ini. Dendam padanya. Zikri, kamu dendam sama siapa? Ada Tuan Alex rupanya. Tuan, kenapa ada di sini? Katanya kamu dendam sama saya. Oh, saya nggak mungkin berkata seperti itu, Tuan. Tuan kan wakil presiden perusahaan Beverly Corporate. Wakilnya Nonata. Bagaimana jika aku ini pacarnya Tan? Tuan pasti bercanda kan? Tuan, Tania itu cuma cleaning service di perusahaan ini. Jadi nggak mungkin Tuan Alex mau sama cleaning service yang bau seperti dia. Saya nggak bercanda. Sekarang kamu tunjukkan di mana Tania? Dia benar-benar pacarnya Tuan. Tolong! Tolong! Lepasin aku! Ibu! Kak Tania! Diam! Tolong! Tolong! Diam aku bilang! Jangan coba-coba lepasin itu. Atau kamu mau aku bunuh. Kenapa sih dia nggak angkat teleponku? Mungkin dia melarikan diri. Kalau aku ketahuan gimana?
Melakukan langkah yang salah. Kalian semua memaksaku untuk melakukan kekejaman. Kamu Jangan bergerak. Turunkan pisau itu, atau kamu saya tembak. Hei, cleaning service! Kenapa kamu bisa tahu aku di sini? Tunggu, Brahma, kamu gak apa-apa kan? Kakak akan bawa kamu ke tempat ibunya. Tania, kamu kira hidupmu akan tenang? Setelah ini, Zikri akan menjemputku dan aku akan menghabisi kamu. Dalam keadaan seperti ini pun kamu masih belum kapok juga, Clara. Sekarang kamu kalah. Tania, brengsek kamu. Lepasin aku. Tuan Alex, saya benar-benar tidak tahu kalau dia itu pacarnya Tuan. Tolong, jangan sampai Nonatan tahu. Kamu sudah terlambat menyembunyikannya dari Nonatan. Tuan, saya mohon. Ibu. Kamu, bagaimana bisa? Kebenaran akan terungkap. Tuan Alex, lihat, pacar Tuan baik-baik saja kan? Bagaimana kalau kalian semua saya terakhir makan? Hitung-hitung kalian bisa melupakan masalah ini. Alex, sepertinya kamu belum beritahu dia ya. Aku ini siapa? Oh, maaf Nonatan. Zikri, aku akan memberitahumu sekarang bahwa beliau adalah Nonatan, presiden dari seluruh perusahaan Beverly Corporate. Jadi, beliau Nonatan. Kalau iya, kenapa? Tapi Clara sendiri yang bilang kalau Anda ini hanya seorang cleaning service. Iya. Saya sengaja menyamar sebagai cleaning service untuk mengetahui kinerja staf kantor saya. Dan Anda benar-benar memberikan pertunjukan besar untuk saya. Nonatan, maafkan saya. Saya salah, Nonatan. Kamu sudah banyak berkoalisi dengan staf kantor untuk menerima suap. Kamu juga menjual program perusahaan, dan kamu berani-beraninya menculik anak di bawah umur. Orang seperti kamu layak di penjara. Tangkap dia. Nonatan, saya menyesal. Maafkan saya, Nonatan. Tuan Alex, tolong saya. Jadi, Anda benar-benar Nonatan? Iya, benar Kamaya. Staf kantor terbaik. Terima kasih. Tuan Alex, ini uang yang harus saya kembalikan kepada Tuan, karena Tuan sudah membantu membiayai operasi anak saya. Terima kasih, Tuan. Apakah Kakak yakin memberikan uang itu kepada saya? Iya, Tuan. Saya yakin. Kamaya, saya ikhlas membantu Brahma. Dan lebih baik kakak simpan uang ini untuk perawatan dan juga sekolahnya Brahma.
Tuan, saya akan bekerja keras untuk Brahma. Tapi uang ini hak Anda. Alex, Baik kak, saya terima uangnya. Nonatan, Tuan Alex, kalau begitu saya permisi dulu. Nonatan, harga saham perusahaan kita naik turun tidak normal. kalau gitu ayo kita lihat bersama.